Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penyelesaian dan pengaturan aliran beban. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Muhammad Imam Al-Ghifari, lalu ada Said Nur Ubaidullah, dan Adrianus Roy. Pendahuluan. Yang pertama yaitu studi aliran beban atau aliran daya dilakukan untuk merencanakan perluasan sistem tenaga dan menentukan operasi terbaik untuk sistem yang telah ada. Keterangan utama yang diperoleh dari studi ini adalah besar dan sudut fase tegangan pada setiap rel, serta aliran daya nyata dan reaktif pada setiap saluran. Keterangan tambahan diperoleh dari hasil cetakan printout program komputer yang memberikan data berharga bagi perusahaan listrik untuk mengamati perilaku sistem secara menyeluruh dalam kondisi operasi tertentu. Adapun yaitu materi 8.1 yang dimana materinya itu tentang data untuk studi aliran beban, di mana titik tolak data untuk studi aliran beban adalah diagram garis sistem tenaga listrik. Data yang diperoleh meliputi nilai impedansi seri dan administrasi shunt dan saluran transmisi. Lalu ada matriks administrasi relay atau matriks impedansi titik bergerak yaitu Z-rel. Rating dan impedansi transformator, setelan sadapan yaitu tap setting, transformator, dan rating kapasitor shunt. Data tersebut menjadi dasar pembentukan persamaan aliran beban yang akan diselesaikan secara numerik. Adapun spesifikasi parameter rel, yaitu pada setiap rel, kecuali rel berayun, daya nyata bersih atau net rel power harus ditentukan beban pandang sebagai masukan daya negatif, sedangkan keluaran generator atau masukan interkoneksi dipandang sebagai masukan daya positif. Selain daya nyata, pada setiap rel harus diputuskan apakah besar tegangan atau aliran daya reaktif yang akan dipertahankan secara umum, yaitu daya reaktif ditentukan pada rel beban, sementara besarnya tegangan dipertahankan pada rel generator melalui pengaturan eksentansi. Kemudian ada karakteristik dan fungsi. Dalam setiap penyelesaian studi aliran beban, harus ditentukan satu rel sebagai rel berayun, biasanya dihubungkan ke generator. Aliran daya nyata pada rel ini berfungsi ditentukan sebelumnya, melainkan berfungsi mencantum selisih antara daya nyata yang ditentukan pada rel-rel lain dengan total beban sistem ditambah kerugian daya yaitu loss. Besarnya tegangan dan sudut fase tegangan pada rel berayun ditentukan sebagai frekuensi fisik, sedangkan daya nyata P dan reaktif Q dihitung sebagai bagian dari penyelesaian akhir oleh komputer. Lanjut ke materi 8.2, metode Gauss-Seidel, yaitu adapun pertama itu prinsip dasar dan persamaan dasar. Metode Gauss-Seidel merupakan skema interaktif untuk menyelesaikan persamaan aljabar non-linear. Penurunan persamaan dasar dimulai dengan suatu rumus simpul dari persamaan jaringan. Sebagai contoh, kita akan berayun ditetapkan sebagai nomor 1 sehingga diperhitungan dimulai dengan rel 2. Lalu ada hubungan daya dan arus pada rel 2. Jika P2 dan Q2 adalah daya nyata reaktif yang direncanakan untuk memasuki sistem pada rel 2, maka hubungannya adalah V2 I2 sama dengan P2 tambah JQ2. Dari persamaan di atas, arus I2 dapat dinyatakan sebagai I2 sama dengan P2 kurang JQ2 per V2 dibagi V2. Adapun formulasi arus dan tegangan simpul. Persamaan akumulasi simpul dengan menggunakan akumulasi sendiri dan persamaan dan bersama simpul sebagai sukunya, serta mengabaikan generator dan beban arus karena masuk setiap simpul telah dinyatakan dalam persamaan 8.2. Maka P2 dikurang JQ2 dibagi V konjungrat 2 sama dengan Y21 V1 tambah Y2
V2 tambah Y23 V3 tambah Y24 V4. Dan untuk penyelesaian untuk tegangan V2 dengan menyelesaikan persamaan di atas, untuk mendapatkan V2 maka diperoleh nilai yang telah dikoreksi berdasarkan P2 dan P2, yaitu ada V2 sama dengan 1 bagi Y22 dalam kurung P2 kurang JQ2 V konjungrat 2 kurang hasil penjumlahan, yaitu Y21 V1 tambah Y23 V3 tambah Y24 V4 balas kurung ya. Lalu ada metode Gauss-Seidel persamaan umum untuk sistem rel N. Nah, di sini formulasi umum Gauss-Seidel untuk sistem dengan keseluruhan N yaitu buah rel. Tegangan dihitung pada setiap rel K, di mana PK dan QK diberikan adalah mengikuti persamaan 8.5, yaitu VK sama dengan 1 bagi YKK dalam kurung PK kurang JQK bagi V konjugat VK dikurang sigma atau dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan K dari perkiraan Y min K N dikali Vn. Kemudian ada implementasi, yaitu nilai tegangan pada ruas kanan, dan persamaan tersebut adalah nilai hitungan terbaru untuk rel-rel bersuasian atau merupakan tegangan perkiraan jika iterasi pada rel tersebut belum dilakukan. Nah, lalu ada konvergensi dan karakteristik penyelesaian. Yang pertama ada akurasi hasil. Konvergensi pada penyelesaian yang salah mungkin terjadi jika tegangan aslinya sangat jauh berbeda dengan nilai yang benar. Namun, hal ini dapat dihindarkan jika nilai aslinya mempunyai besaran yang pantas dan pasanya tidak berbeda terlalu jauh. Kemudian ada pemeriksaan hasil. Penyelesaian tidak diinginkan dapat diketahui dengan mudah melalui pemeriksaan hasil karena tegangan sistem biasanya tidak mempunyai daerah fase yang lebih lebar dari 45 derajat dan selisih antara dua rel yang berdekatan biasanya kurang dari 10 derajat, bahkan seringkali sangat kecil. Nah, kemudian ada faktor percepatan atau acceleration factor. Itu pertama, optimalisasi waktu komputasi dengan metode Gauss-Seidel dalam penyelesaian aliran daya menunjukkan bahwa diperlukan iterasi dalam jumlah yang agak banyak sebelum pembetulan tegangan mencapai indeks ketepatan yang diterima. Hal ini terjadi jika tegangan yang dibutuhkan pada suatu rel hanya menggantikan nilai terbaik terakhir pada selama perhitungan berjalan dari rel ke rel. Lalu ada penggunaan konstan pengalih. Jumlah iterasi dapat banyak dikurangi jika pembetulan tegangan pada setiap rel dikali dulu dengan beberapa konstan yang meningkatkan besarnya pembetulan. Pengalih-alih yaitu multiplers, ini dinamakan faktor percepatan acceleration factor yang berfungsi membawa tegangan lebih tepat pada nilai yang didekatinya secara lebih cepat. Oke, lalu ada perhitungan daya reaktif pada iterasi, yaitu penentuan nilai daya reaktif, yaitu unsur nyata dan khayal tegangan untuk setiap iterasi didapatkan dengan pertama-tama menghitung nilai daya reaktif dari pengembangan persamaan 8.5, yaitu diperoleh PK dikurang JQK sama dengan dalam kurung YKK dikali VK ditambah jumlah dari YKN dikali Vn kemudian dikalikan dengan VK konjugat. Jika membuat N sama dengan K, maka persamaan dengan daya reaktif QK adalah QK sama dengan minus bagian imaginer dari VK konjugat dikali jumlah yang sama dengan satuan dari N dari YK N dikali Vn. Daya reaktif ini dihitung menggunakan tegangan sebelumnya, lalu Q ini dimasukkan kembali ke dalam persamaan 8.5
untuk mendapatkan nilai fika yang baru. Hasilnya adalah tegangan kompleks yang telah dibetulkan sesuai besaran yang ditentukan. Oke. Kemudian kita masuk ke metode Newton-Raphson. Yang pertama ada konsep dasar matematis, yaitu uraian deret Taylor untuk satu fungsi dengan dua variabel atau lebih merupakan dasar utama dari metode Newton-Raphson dalam penyelesaian soal-soal aliran beban. Berbeda dengan Gauss-Seidel yang bersifat iterasi langsung, metode ini menggunakan pendekatan linearisasi untuk mendekati penyelesaian yang benar. Kemudian ada studi kasus dua variabel. Pembahasan dimulai dengan menyelesaikan dua persamaan dua variabel X1 dan X2 yang sama dengan suatu konstan K1 dan K2. F1 dalam kurung K1, K2 sama dengan K1. F2 dalam kurung K1 kali K2 sama dengan K2. Kita menetapkan perkiraan awal K1 0 dan X1 0 dan X2 0 serta nilai koreksi delta X1 0 dan delta X2 0 yang harus ditambahkan untuk mendapatkan penyelesaian yang benar. Mungkin saya berikan ke pemateri selanjutnya. Saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya. Silakan. Ya, untuk selanjutnya itu adalah linearitas melalui deret Taylor. Jadi pada bagian penguraian persamaan ini, dengan menguraikan persamaan 8.11 dan 8.12 ke deret Taylor, serta dengan mengabaikan turunan parsial orde tinggi, sehingga memperoleh hubungan, yaitu K1 sama dengan F1 ditambah delta X1 dikali turunan parsial F terhadap X yang dievaluasi pada X0 ditambah delta X2 dikali turunan parsial F1 terhadap X2 yang dievaluasi pada X0. Demikian pula untuk K2 nilainya sama dengan F2 dari X1, X2 ditambah delta X2 dikali turunan parsial F2 terhadap X2 pada X0. Suku turunan parsial seperti itu. Selanjutnya ada formulasi matriks. Representasi matriks jika turunan parsial orde tinggi diabaikan, persamaan 8.13 dan 8.14 dapat dituliskan kembali dalam bentuk matriks yang sangat penting, yaitu matriks K1 dikurang F1 dalam kurung X10, X20 tutup kurung. Kemudian K2 dikurang F2 dalam kurung X10, X20 sama dengan matriks partial F1 per partial X1, kemudian partial F1 per partial X2, selanjutnya partial F2 per partial X1 dan partial F2 per partial X2 menghasilkan delta X1 0 dan delta X2 0. Definisi Jacobian. Matriks bujur sangkar turunan parsial di atas dinamakan Jacobian J. Secara ringkas, hubungan ini dinyatakan sebagai matriks delta K1 0, matriks K2 0 sama dengan J0 Jacobian matriks AX 0 dan matriks X2 0, di mana delta K adalah selisih antara nilai yang ditetapkan dengan nilai yang dihitung. Selanjutnya, penerapan pada aliran beban bentuk polar. Transformasi ke parameter sistem. Untuk menerapkan metode ini pada aliran beban, kita menyatakan tegangan rel dan admintasi saluran dalam bentuk polar. Persamaan daya nyata, yaitu
PK, dan daya reaktif QK pada setiap rel yang dinyatakan sebagai PK, yaitu daya nyata sama dengan sigma VK, kemudian VN dan YKN. Itu matriks, dan cos KN ditambah partial N kurang partial K. Dan QK, yaitu daya reaktif sigma matriks FK, VN, YKN, sin KN tambah partial N kurang partial K. Prosedur iterasi. Nilai perkiraan besar tegangan, yaitu V, dan sudut partial digunakan untuk menghitung P kalkulus dan Q kalkulus. Selisihnya dengan nilai yang ditetapkan, delta P dan delta Q, akan digunakan bersama matriks Jacobian untuk menentukan koreksi tegangan pada setiap langkah literasi. Selanjutnya, representasi matriks. Untuk mempermudah pemahaman kita meninjau sistem yang terdiri dari 3 buah rel. Jika rel berayun adalah nomor 1, maka perhitungan dimulai pada rel 2. Persamaan matriks untuk koreksi daya dan tegangan adalah delta P2, delta P3 per delta Q2, delta Q3, sama dengan matriks delta P2 per delta 2 dan delta P2, kemudian partial, maksudnya partial 2 per partial 2, kemudian partial P2 per partial 3, sampai seterusnya, dan menghasilkan matriks delta partial 2, delta partial 3 per delta V2 dan delta V3. Struktur submatriks Jacobian tersebut telah disekat, maksudnya garis horizontal dan vertikal, untuk memperjelas adanya macam-macam jenis umum turunan parsial yang muncul pada masing-masing submatriks. Selanjutnya, unsur-unsur dalam matriks Jacobian. Penentuan nilai turunan parsial, yaitu unsur Jacobian diperoleh dengan membuat turunan parsial dari rumus PK dan QK, lalu memasukkan nilai tegangan perkiraan awal atau hasil iterasi sebelumnya. Sebagai contoh, untuk N tidak sama dengan K, partial PK per partial N sama dengan matriks VK, VN, YKN, sin KN tambah partial N kurang partial K. Turunan terhadap sudut fasa rel sendiri. Untuk nilai N sama dengan K, elemen diagonalnya adalah partial PK per partial K sama dengan sigma N matriks VK, VN, YKN, sin KN tambah partial N dikurang partial K. Bentuk umum serupa digunakan untuk menghitung unsur-unsur pada submatriks lainnya dalam Jacobian. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Adrianus Roy. Terima kasih. Selanjutnya itu prosedur algoritma. Hitung PK kalk dan QK kalk berdasarkan nilai ditentukan atau perkiraan besar dan sudut tegangan. Kedua, hitung selisih daya atau delta P dan delta Q pada setiap rel. Bentuk matriks Jacobian, gunakan nilai perkiraan untuk menghitung turunan parsial. Kemudian yang keempat, inversi Jacobian, balikkan matriks Jacobian dan hitung koreksi tegangan delta sudut, tegangan sudut dan delta P. Perhitungan nilai, hitung nilai baru atau tegangan sudut dan V dengan menambahkan koreksi tersebut pada nilai sebelumnya.
Kemudian yang keenam, iterasi. Ulangi proses hingga delta P dan delta Q atau delta, saya ulangi, delta P dan delta Q atau delta sudut delta V lebih kecil dari indeks ketetapan yang dipilih. Kemudian analisis efisiensi. Yang pertama, jumlah iterasi. Pada Newton-Raphson, jumlah iterasi praktis tidak bergantung pada banyaknya real system. Sebaliknya, pada Gauss-Seidel, jumlah iterasi meningkat hampir sebanding dengan banyaknya rel. Kemudian, waktu komputasi. Perhitungan unsur Jacobian pada Newton-Raphson memakan waktu lebih lama per iterasi dibandingkan Gauss-Seidel. Kemudian karena keuntungan waktu komputer yang lebih pendek untuk ketelitian yang sama, metode Newton-Raphson lebih banyak dipilih untuk semua sistem kecuali untuk sistem yang sangat kecil. Kemudian kondisi jaringan. Contoh ini menggunakan sistem 5 rel. Terdapat dalam gambar 8.1 dengan data saluran transmisi sebagai berikut. Data ini menjadi dasar pembentuk matriks administrasi IRL yang diperlukan dalam perhitungan. Baik, selanjutnya itu langkah awal perhitungan pada rel 2. Untuk menghitung P02 kal pada iterasi pertama, kita membutuhkan nilai administrasi Y21 sama dengan negatif 1 per 0,042 ditambah J0,168. Kemudian Y23 sama dengan negatif 1 per 0,031 ditambah J0,126. Hasilnya adalah 7,706 dengan sudut 103,82 derajat. Kemudian hasil perhitungan daya dan turunan parsial. Berdasarkan persamaan 8.18, diperoleh nilai daya nyata yang dihitung P02 kal sama dengan minus 0,0920 0,928 per satuan. Sehingga selisih daya nyata delta P pada rel 2 adalah delta P02 sama dengan minus 1,15 kurang dalam kurung minus 0,0928 sama dengan minus 1,0572 per satuan. Nilai unsur Jacobian sudut P2 per delta dihitung dengan persamaan 8,8.21. Kemudian yang terakhir, turunan parsial P2 terhadap delta 3 sama dengan negatif 1,0 dikali 1,02 dikali 7,706 sinus 103,82 derajat. Hasilnya adalah minus 1,0572 per satuan Indonesia. Oke.
Kesimpulan, metode Gauss-Seidel menjadi pilihan yang baik untuk sistem tenaga listrik skala kecil karena kesederhanaan pemrogramannya dan kebutuhan memori komputer yang rendah. Namun, kelemahannya terletak pada jumlah iterasi yang meningkat secara linear seiring bertambahnya jumlah rel, sehingga konversi menjadi lambat untuk sistem besar. Metode Newton-Raphson merupakan standar industri untuk analisis sistem tenaga yang kompleks. Keunggulan utamanya adalah jumlah iterasi yang praktis tidak tergantung pada banyaknya rel dalam sistem, memberikan ketelitian tinggi dengan waktu komputasi total yang lebih pendek untuk sistem skala besar. Pengaturan aliran daya. Keberhasilan penyelesaian sangat bergantung pada penentuan data awal yang akurat, pemilihan rel berayun atau switching bus untuk tetap, serta penggunaan faktor percepatan untuk mengoptimalkan proses konvergensi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam.